Menurut teman-teman 80 yang bener-bener seger tuh gimana, dan sebenarnya udah overpriced gak sih harganya? Karena kita melihat sekarang, lu coba deh lihat di marketplace yang harganya 500, 600, kondisinya gimana? Sebagus ini gak? Lu pernah naik Land Cruiser 80 zaman dulu, baunya tuh masih bener-bener exact sama. Jadi beda kalau misalkan yang restorasi full, pasti baunya nggak akan seperti ini lagi. Senyores, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Hockey Channel. Kali ini kita bakal nge-review Land Cruiser VXR 80 yang kondisinya boleh dikatakan ini adalah salah satu yang sempurna di Eurohouse nih. Jadi kenapa sempurna? Yang pertama, warnanya hijau. Jadi kalau kita nyari Land Cruiser di tahun 2023, which is mobil ini umurnya udah hampir menyentuh usia 30 tahun, pasti susah nyari yang kondisinya pristine. Nah, ini mulai dari depan ya, yang kelihatan mata gua nih, setirnya itu masih menggunakan kulit yang masih aslinya. Karena rata-rata 9 dari 10 Land Cruiser itu setirnya udah pada di retrim karena udah pada bodol. Nah, jadi memang ketika kita nyari mobil itu kan pasti ada 3 faktor yang memang benar-benar kita perhatikan, apalagi ketika kita beli mobil tua ya. Eksterior, interior, sama mesin. Tapi berbicara tentang Land Cruiser 80, yang benar-benar penting itu adalah interior sama mesin. Jadi kalau mesinnya udah bodol, lu berarti harus siapin kocek sekitar 80 sampai 150 juta untuk rapihin mesinnya. Padahal notabene mesinnya Land Cruiser ini tuh 1HD, itu mesinnya sebenarnya kuat om. Sehernya rusak aja mobil ini masih bisa jalan. Cuman tenaganya memang kurang. Nah, kalau ini tenaganya nih, teman-teman denger ya, spuling turbonya tuh masih halus banget. Walaupun memang kalau kita berbicara tentang Matic konvensional yang masih lurus seperti ini, belum zigzag, memang masih berasa sekali perbedaan giginya. Tapi untuk kategori mobil Land Cruiser 80 ini masih cukup enak sekali om. Mulus gak dalamnya? Wah gila. Teman-teman lihat dulu video detail dalamnya. Do your magic om Dimas. Oke, setelah lu lihat dalamnya John, gimana? Menurut lu terkesima nggak?
Jadi ada satu customer juga kemarin datang, Om Aji pun datang, dia sampai bilang Om, dia udah ngelihat beberapa Land Cruiser di Jakarta dan ini masih menjadi yang paling bagus yang dia lihat dari Eurohouse. Jok-joknya, ininya, terus di daerah coolbox ini nih biasanya rentan dengan yang namanya baret. Ini biasanya pada baret-baret, ininya juga udah pada bladus. Bladus tuh bahasa untuk dashboard itu, kalau dashboard sudah dalam keadaan botak, apalagi kan umurnya 30 tahun. Ini masih pada bagus. Kisi-kisi AC-nya juga masih pada lengkap. Terus dia punya kaca, speedometernya itu masih kinclong banget. Udah gitu dia masih ada tutup buat ini nih, ada penutupnya. Ini sebenarnya ini karet. Ini untuk penutupnya dia, buat ngeriset dalamnya. Jadi ini bisa dibuka. Gitu. Terus turbo timernya juga masih yang model zaman dulu banget nih. Masih model ARB, Australia punya. Terus teman-teman kalau lu lihat nih, dari tadi mobil ini biasanya Land Cruiser 80 terkenal dengan yang namanya limbung. Karena dia bodinya besar, membuat mobil ini body rollnya sangat berlebihan. Tapi enggak di mobil ini, karena mobil ini sudah diganti dengan shock breaker aftermarket menggunakan Oldman MU BP51 yang reservoir. Jadi damper shocknya itu ditambah dengan reservoir membuat mobil ini bantingannya jadi lebih enak dibandingkan shock breaker standar. Dan juga ketika lo pakai OME BP51 itu lo bisa naikin sekitar 2 inch daripada sebelumnya. Jadi nanti akan gua kasih lihat juga kenapa mobil ini harganya cukup tinggi ya Om ya. Dan juga kenapa mobil ini gue bisa bilang lebih antik dibandingkan yang lainnya. Nih, kita berhenti dulu di tempat biasa juga, di base camp kita nih Om. Oke, kita berhenti dulu. Om diam di situ ya. Nih. Ini salah satunya nih. Biasanya sininya udah pada rusak karena dia itu modelnya lapisan kayak semi kulit untuk melapisin ini, dan biasanya ini kan kena hujan. Ininya tuh udah pada ngangkat. Ini masih pada bagus. Ini cuma ada botak sedikit, ya umur lah ya, wajar. Ini joknya juga masih cukup bagus, cukup oke. Dan dia ada speaker di sini, speakernya juga masih ada lengkap. AC bawah sininya juga masih jalan. Lihat setirnya. Lihat ininya nih, nggak ada yang botak. Ini botak di sini aja dikit. Lalu ketika kita nyalain ini, dia punya dimmer masih jalan semua, masih berjalan normal. Electric mirrornya juga jalan. Jadi ya untuk umur tahun lebih dari hampir 30 tahun gini ya, kalau misalkan electricalnya masih berjalan dengan normal tuh kita tuh seneng banget John. Apalagi notabene yang beli mobil-mobilan Cruiser 80 seperti ini pasti pria-pria mapan yang udah berduit, dan ketika dulu waktu masih muda, mungkin masih waktu mobil ini keluar tuh mereka umur 18 atau mungkin umur 25 ya, mereka itu memimpikan mobil ini, cuma dulu belum bisa beli Om. Nah, begitu dia udah beranjak dewasa, ngelihat teman-temannya pada punya dan pada kondisinya min, mereka berlomba-lomba untuk mencari yang kondisi min atau mungkin bahkan merestorasi. Tapi berbicara tentang restorasi 80 itu, lu butuh waktu lama. Yang kedua, belum tentu semua bengkel bisa mengerjakan restorasi sesuai dengan standarisasi masing-masing orang. Karena biasanya ketika lu main mobil tua itu standarnya orang beda-beda. Ada yang menurut orang ini belum sempurna. Mereka lebih demen mobil yang mungkin katakanlah kilometernya 50.000 atau mungkin 30.000 yang harganya mungkin sekarang udah menyentuh 1M lebih ya. Karena kemarin gue baru lihat sendiri di Bali itu ada Land Cruiser 80 VXR kilometernya 10.000 Om. Nggak boleh difoto. Dia cuma bilang kalau yang mau beli punya duit 1M 250 juta baru datang. Kalau nggak, mendingan tidak usah datang. Buang-buang waktu katanya. Gila ya Om ya? Gila. Iya gila. Nah, terus ada beberapa poin juga yang masih cukup bisa dibanggakan nih. Ininya masih lengkap cup holdernya. Lalu dia punya antena up and down-nya masih jalan tuh. Terus tombol-tombol ini memang sih sebenarnya kita bisa beli, cuman kalau masih lengkap begini kan udah enak aja gitu ngeliatnya. Subtanknya juga masih jalan. Ini untuk double blower belakang. Ininya masih lengkap. Terus kulit-kulit ininya masih bagus. Tuh. Waduh John, udah John, lu gak bakal ketemu lagi John. Terus yang kedua nih Om, sini lihat. Lihat karpet dasarnya Om. Gila John. Hah? Nih lu lihat nih. Ini kalau dipegang masih kayak baru John. Ini yang punya itu punya Land Cruiser itu ada 16 biji Om kemarin Om. Pantes. Iya. Dan ini salah satu yang terbaik, dan kenapa dia jual? Karena dia tukar tambah sama Land Cruiser 200 di Eurohouse. Kita matiin dulu. Oke, sebelum kita bahas bodi eksterior luar, Om Dimas kasih lihat dulu magicnya. Bah!
Gimana teman-teman, menurut kalian perpaduannya manis gak sih? Jadi warna hijau ketemu kaca film 3M Crystalline dengan kaca-kaca yang masih belum banyak baret. Dan ini kacanya masih ori semua ya, kode-kodenya masih sama semua. Tuh. Tapi yang ini sorry, ini nggak ori karena ini kaca menggunakan kaca model One Piece. Dan kaca model One Piece ini biasanya dibawa bawaan pabrik untuk mobil Land Cruiser tipe versi varian barn door atau versi varian limited. Nah, barn door itu masuk ke Indonesia secara resmi ada, tapi kalau versi varian limited itu masuk ke Indonesia secara CBU karena pada dasarnya ATPM tidak mengeluarkan versi limited. Dan limited itu biasanya kekurangannya adalah dia tidak double blower dan tidak 3 baris gitu. Jadi mobil ini secara tampilan luar pelek standar, ukuran ban juga standar, namun dia ada tampilan yang bikin lebih manis itu kacanya udah tidak model geser lagi. Lalu yang kedua, dia punya corner lampnya dia sudah menggunakan model US. Ini sekarang lu jual 5 juta aja kiri kanan dibeli orang sama Mukasom karena barangnya udah nggak ada gitu. Lalu grill depan juga udah diganti yang model limited yang ada tulisan Toyotanya di gini. Jadi tampilan mobil ini secara garis besar, lu bawa keluar, lu makan bakmi, lu sama teman-teman lu tiap weekend gitu kan, orang masih ngeliatin karena mobil ini masih mulus banget. Apalagi dia punya list body nih. Ini namanya list body. Ini kalau lengkap lu punya satu set second, itu harganya sekarang sekitar belasan juta. Dan sekarang orang nggak ada lagi yang nyimpen satu set lengkap. Dan ini kondisinya masih mulus banget tuh. Jadi listnya dia unik. Dia ada perpaduan warna abu-abu gelap, abu-abu terang, lalu dia punya logo VXR-nya tuh fontnya itu ada garis-garis abu-abu dengan garis luarnya tuh emas. Sama dia ada list chrome-nya lagi di sini yang membuat mobil ini tuh tampilannya ya mobil mewah tahun 90-an gitu ya kan. Nah, lalu kita lihat bagian dalam lagi nih. Laci-lacinya masih ditutupnya tuh nggak miring-miring. Ya kan? Terus airbag-nya ininya juga belum pernah pecah, jadi masih bagus. Kisi-kisi AC-nya ini biasanya jamak rusak karena mobil ini biasanya kan udah kejemur lama. Jadi biasanya kisi-kisi pada rusak. Sebenarnya bisa beli sih, cuman kalau memang masih originalnya kan lebih enak gitu. Tuh. Joknya masih jalan. Walaupun kalau kita lihat dari seri 80, 100 ke 200, joknya 80 ini paling kecil. Tapi didudukin ternyata nggak sekecil yang terlihat gitu kan, masih tetap nyaman tuh. Walaupun sebenarnya pala lo gantung. Ini gue tinggi 160, apalagi kalau Kenny ya. Mungkin pala di atas dikit ya, tapi kan ini bisa dinaikin om. Gitu. Ada beberapa aksesoris di dalam juga yang ditambahin yang kira-kira memang lu bener-bener butuh. Contohnya kayak head unitnya juga sudah diganti dengan Pioneer, sehingga lu bisa menikmati lagu dari Bluetooth. Nih, satu perbedaan lagi ketika lu beli yang Land Cruiser VXR itu pasti ada list chrome-nya di sini om. Lalu dia udah ada ininya, apa? Lampu di door trim. Ini juga bulunya. Ini masih bagus banget, John. Orang kaya, John. Iya, ini kayak karpet orang kaya, John. Wah, mulus, John. Ke karpet dasarnya, John. Nggak ada bolong-bolong, John. Biasanya ini udah pada bolong-bolong, ininya udah pada bladus, bule, botak. Ya kan, ini masih bagus. Terus karpetnya juga kita pakai karpet trapo. Jadi, cakep dah pokoknya. Nah, yang bikin lebih manis lagi itu talang airnya juga sudah menggunakan EGR Australia. Tapi EGR itu biasanya ada 2 tipe. Ada yang modelnya gendut ke sini. Lu pernah review gak? Pernah. Nah, Yang sampai ya, tapi kalau gue bilang yang begini modelnya lebih manis. Ini asli Australia. Tuh, cakep kan? Dockbone-nya juga masih ada nih om. Walaupun belum direstorasi, jadi ya patina style aja. Ada karat-karat sedikit. Kalau mau direstorasi lagi, biasanya ini baut-bautnya dikasih di chrome ulang, ininya di chrome ulang juga. Lalu ininya di powder coating lagi, tapi ini dibiarin aja seperti itu. Dan ini biasanya di logo list Land Cruiser belakang nih udah pada retak rambut. Ini masih cukup bagus, paling retak-retak sedikit aja, masih cukup oke lah. Tuh, ininya nih, biasanya ini udah pada goyang-goyang, ini masih kencang. Ini om, tuh karpetnya tuh masih bagus ya. Iya. Nah, ciri khasnya Land Cruiser, dia ada subwoofernya di sini, tapi subwoofernya kecil sekali di sini. Jadi nggak membantu. Oke. Jadi yang masih model pintu seperti ini itu 80, 100, 200. Yang 300 sudah modelnya pintu bagasi seperti Fortuner. Jadi kalau lo misalkan mau piknik gitu kan lo masih bisa duduk begini nih om. Tuh, masih enak om. Tapi balik lagi, kalau punya kondisi seperti ini rasanya sayang ya buat dipakai off-road ya. Pasti lo akan pakai mobil ini untuk 3 occasion.
menyombongkan ke teman-teman lo. Ya. Kedua, lo bangun tidur, lo ngopi, lo ngeliatin mobil lo senyum-senyum, ya kan? Akhirnya di kehidupan gue yang cuma sekali, lo kan nggak mungkin hidup 2 kali, John, ya kan? Lo udah tua, sorry nih Om ya, misalkan lo udah umur 50-an, lo udah punya duit, lo belum pernah kesampaian punya Land Cruiser, lo beli Land Cruiser dengan kondisi yang seperti ini, lo seneng nggak? Wah. Seneng. Yang ketiga, lo pakai buat kondangan, lo valet di lobi, ya kan? Lo bayar 200.000 lo valet, tapi mobil lo diliatin orang gitu loh, jadi center of attention. Itu dia, makanya ketika lo punya mobil yang cukup banyak dikoleksi dan mobil lo kondisinya mulus, lo harus bangga sama diri lo sendiri dan lo bisa menemukan jodohnya. Karena berbicara tentang mobil kayak gini tuh jodoh-jodohan Om. Belum tentu lo punya duit, lo bisa beli. Waduh, jok belakangnya John. Ada debu-debu dikit nih. Masih harum kulit. Jadi Land Cruiser ini nih mungkin gua nggak bisa implementasikan di video, tapi ketika lo masuk, lo tes nih, lo datang ke Euros nih Om. Kalau lo ingat, lo pernah naik Land Cruiser 80 zaman dulu, baunya tuh masih bener-bener exact sama. Iya benar. Sama. Bener. Iya, sama. Jadi beda. Kalau misalkan yang restorasi full, pasti baunya nggak akan seperti ini lagi. Lihat nih. Masih bagus banget, mulus. Ininya nggak baret-baret, biasanya kan sininya pada baret nih. Johnny, karpet dasarnya John. Udah deh. Yang lebih bagus dari ini pasti udah nggak bakal dijual Om. Iya. Udah pada disimpen-simpenin sama kolektor-kolektor. Jadi ininya juga masih pada bagus. Cuman memang kalau kita berbicara tentang mesin 160.000, mesin ini sudah diturunin setengah, udah dirapihin Om sama owner sebelumnya. Jadi ya boleh dikatakan mesinnya nggak bisa kayak yang 80 hitam kemarin. Jadi kalau misalkan lo tanya suaranya udah hilang belum mesin jahitnya? Udah hilang karena injektornya semua yang tadinya lurus udah dimiringin dikit. Tapi tenaganya lebih enak jauh Om. Gitu. Selang radiatornya baru, radiator belum lama ganti. Tapi mesinnya ininya masih ori nih. Karena kalau yang ori biasanya udah mulai kuning. Gitu. Jadi mesinnya turun setengah, dirapi-rapihin internalnya udah enak lagi. Gitu. Nih, pin-pinnya juga masih lengkap. Biasanya udah diganti sama peredam-peredam aftermarket yang jelek nih. Ini masih orinya nih. Tuh. Dudukan akinya juga masih ada, lengkap. Lampunya juga masih ori semua. Udah ada John. Kumis-kumisnya kiri kanan masih ada. Ya memang sih sebenarnya detail-detail begini nih seneng aja gitu kan kalau masih lengkap kan. Jadi makanya kalau gue bilang, kalau lu nyari 80, lu datang ke Euro House, lu keliling dulu. Habis itu lu ke tempat gue gitu. Jadi ada alasan kenapa mobil ini harganya sangat cukup fantastis. Jadi kalau lu ngelihat, ini adalah reservoirnya dan di sini ada settingannya yang bisa kita puter-puter. Ini kita pakai settingannya reboundnya dari paling kiri 1, 2, 3, 4, 5 kelima, lalu komponnya juga pakai yang kelima. Jadi komponnya keempat. Jadi dia bisa disetel rebound sama komponnya sehingga kita bisa setting seberapa, karena biasanya standarisasi tiap manusia itu beda-beda. Kenyamanannya Om Dima sama gua pasti agak berbeda gitu. Dan ini bannya juga masih menggunakan Bridgestone yang versi varian HT. Jadi memang karena memang owner sebelumnya juga nggak mempergunakan mobil ini untuk off-road, jadi nggak menggunakan ban AT ataupun MT sekalian. Jadi all train, mod train, ini highway train. Jadi ini masih bannya bawaan dan ini mat ini masih Jepang nih Om, setahu gue. Kalau yang fontnya seperti ini Jepang nih harusnya. Nah bener kan? Tuh apa gue bilang, made in Jepang John. Dop-dopnya juga masih lengkap. Kalau yang depan dopnya nggak ada logo Toyotanya karena dia ada lockernya di sini untuk free lock. Yang belakang ada logo Toyotanya. Tuh. Sama seperti yang bagian belakang, bagian depan, yang belakang juga ada dilengkapi dengan reservoir. Jadi Omi BP51 ini harganya cukup fantastis, tapi menurut gue sangat worth to buy lah ya. Tapi kalau memang kalian punya dana lebih, kalian bisa ganti shock breaker aftermarket merek lain seperti Kings, ataupun mungkin Fox, atau mungkin Radflow, yang harganya mungkin 2 kali lipat dari ini dan mungkin lebih nyaman. Tapi kalau untuk penggunaan dalam kota atau cuman off-road tipis-tipis, pakai BP51 sudah sangat cukup lah. Oke? Aduh Om, gue tiap kali lihat garis bodi gini nih, aduh. Dari sini nih lihat. Sedap banget John. Kacanya mulus, garis bodinya masih set. Lalu dari segi knalpot, ini dari header depan sampai ke belakang full system menggunakan PPD. PPD ini salah satu knalpot aftermarket Australia. Tenaganya lebih enak dibandingkan standar. Ini kita coba dengar.
Suaranya asik John, ditambah dengan suara flutter turbonya. Jadi aksesoris yang udah ada nempel di sini nggak ada yang dicabut. Buat lu semua John. Dan aksesorisnya juga nggak bikin mobilnya norak. Kayak misalkan lu pakai pelek Captain America, pakai tanduk yang gede, gitu nggak. Jadi mobil lu tetap terlihat OEM dong. Ini ininya nih. Jadi ciri khas mobil tahun 90-an tuh ketika mereka ingin menunjukkan kemewahan mobil mereka akan memberikan sentuhan chrome. Seperti contohnya di kaca, handle, di sini, di bagian footstep, di bagian sini. Ini lumayan mahal nih Om. Jadi kacanya itu dia terbagi menjadi 3 piece. Karetnya, list chrome-nya, sama karet dalamnya lagi. Iya. Dan ini kacanya kalau yang original masih bawaannya, itu dia rada kehijauan. Jadi ketika lo beli kaca, lo ganti kaca nih Om. Karena kan biasanya cenderung mobil 20 tahun lebih banyak baret-baret nih dari karet wiper. Kalau lo ganti ada yang nggak hijau, ada yang kehijauan. Jadi kalau lo mundur dikit, ini masih kehijauan tuh. Wah, kelihatan kan teman-teman? Iya, gitu John. Jadi teman-teman kasih komentar di bawah. Menurut teman-teman 80 yang bener-bener seger tuh gimana dan sebenarnya udah overpriced gak sih harganya? Karena kita melihat sekarang, lu coba deh lihat di marketplace yang harganya 500, 600, kondisinya gimana? Sebagus ini gak? Gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Bye-bye.